Saya izin stop dari sini. This is Aaron Chen, and if you're looking to generate $500 a day from home using the power of the internet, then I've got. Hi there. Let's take a look at the key decisions a business needs to take when it considers the most effective way, the most appropriate way to organize of its products and services. Welcome. My name is Jeff Mahoney. I'm the General Counsel of the Council of Institutional Investors. Our topic today: what is corporate governance? Hi there. Let's take a look at the key decisions a business needs to take when it considers the most effective way, the most appropriate way to organize of its products and services. It's a concept known as place in the extended marketing mix. So we've got on the screen the segments of the extended marketing mix. The traditional mix has 4: product, price, promotion, and place. And the extended mix has physical, process, and people added to it. Don't forget, with the extended marketing mix, the decisions around place and distribution need to be consistent with and integrated with the other elements of the mix. Well, what is distribution? What is place? It's all about trying to make sure that your products and services are available to customers if they wish to buy them and when they wish to buy them. So the right products in the right place at the right time, and ideally the right quantities, to make sure that you're able to satisfy the demand for the product or service. And when we think about there are a variety, I've listed 4 down here on the screen because these are typically the kind of issues that that affect the decisions made about distribution. Firstly, where do your target customers buy? Where do they buy the products and service that you're offering? Do they buy it from a retailer? Do they buy it direct? And who from? Is there an established way of buying that product and service that you maybe need to be consistent with in order to access the demand in the marketplace? Secondly, how do customers buy, and is that changing? So do they buy via physical stores? Do they buy online? What's the process that they go through in deciding how to buy, and what information that the customer needs both before and after the sale in order to make the sale effective? Thirdly, to what extent can you sell direct to your target consumers, or do you need to use what's known as intermediaries into a distribution channel that gets the product or service from the producer to the end consumer? And fourthly, and of course this is a big issue with all functional areas of the business, to what extent is technology changing the way that distribution is organized? Well, with those in mind, let's just quickly think about a term that we used there in the previous slide. Talked about distribution channels. What is a distribution channel? It's the flow, the way that a business gets its product from production to final consumption. So if in the case of the little diagram there, if we have a producer, let's say we are the producer, do we sell direct to the customer, or are we better off selling to a wholesaler who sells onto a retailer who sells onto a consumer? What's the most appropriate distribution channel to use? And the reason why it's an important issue is that distribution channels have different stages in them, and each party or intermediary in the channel is going to take some of the profit, is going to adopt some of the responsibilities of selling the product or service. So you might have quite a complicated channel where there are 4 stages: the producer to the wholesaler, to the retailer, to the customer. You might have one where the producer simply gives the product to agents or distributors who then sell to the customer. And of course, you can have what's known as the direct model, where you buy, as a consumer, you buy direct from the producer. There's no other intermediaries involved. Where there are intermediaries,
It's worth knowing about the different types. You should be familiar with the concept of a retailer. Retailer sells, takes stock of products, sells direct to a consumer. The retailer itself may be buying from a wholesaler. So your typical corner shop will be buying its crisps, chocolate, and drinks from a wholesaler, breaking up the big packages and putting them on sale. It could be that you buy direct from a distributor. The producer sends to a distributor. So there are different types of intermediary depending on the purpose of the channel. And in a look at what's perhaps a more common, increasingly common way of organizing distribution, which is what's known as multi-channel distribution, where businesses use more than one type of arrangement in order to get them to customers. There we go. That's just an introduction to some of the key issues that a business has to think about, how to organize its distribution. Oke, baik. Ibu lanjut ke distribution mix ya. Kita akan bahas dulu dari awal terkait dengan distribusi. Tadi kalian sudah melihat videonya ya. Bagaimana kemarin kita mempelajari terkait dengan distribution channel ini. Di mana barang disalurkan, ya, barang jadi disalurkan dari produsen menuju ke customer. Banyak sekali pilihan kita menggunakan intermediary ya, atau median ya, di antara pabrik atau produsen sebagai penghasil menuju ke customer-nya. Apakah dia menggunakan satu tingkat ya, ataupun 2 tingkat kemarin saya lihat, ataupun 3 tingkat, ataupun ada yang dilakukan secara direct. Jadi kalau kita menyimak tadi, video tadi ya terkait dengan distribution channel ini, tentu kita melihat yang pertama adalah where. Jadi kemana kalau bahasa Indonesianya kemana customer akan membeli, gitu ya. Kemudian kita lihat tadi menggunakan saluran apa, ya. Kemudian yang ketiganya teknologi apa yang digunakan dalam membantu dalam pendistribusian barang tadi, ya. Baik, nah kita lihat sendiri ya waktu kita mempelajari mata kuliah SCM bahwa dari beberapa definisi kita bisa melihat jelas yang dimaksud dengan distribusi ini adalah bagaimana melakukan penghantaran barang atau penyaluran barang yang dibuat oleh produsen kepada konsumen, ya, atau yang diproduksi oleh produsen sampai kemana mereka itu akan digunakan produknya ya, atau dilempar, bukan dilempar, maksudnya dikirim kepada customer. Nah, tadi melihat bahwa dengan peran utama dari marketing mix, mungkin ya, kalian ada mata kuliah manajemen, di mana di sini layanan dari marketing, itu kita terkenal dengan 7P ya, ada price, place, process, product, people, physical evidence, kemudian promotion. Di mana letak distribusi ini, tentu kita harus memperhatikan salah satunya yaitu di place. Bagaimana produk bisa disampaikan ke tangan customer, the right time, the right quantity, the right place, gitu ya. Dan juga peran utamanya adalah memastikan tadi bahwa produk itu tersedia, ya, tepat waktu, tepat tempat, ya, kemudian tepat kuantitasnya, ya, dan pengolahan saluran distribusi ini kita mulai dari sumber pasokan awal hingga terakhir ya, yaitu kepada konsumen. Baik. Oke. Kemudian kita lihat kembali bahwa apa tujuan dari distribusi, tentu menjamin kelangsungan dari produksi suatu produk. Kemudian mengirimkan produk
dan jasa tertentu sampai ke tangan konsumen, dan tentunya ini semua adalah menjaga sistem ekonomi dan bisnis ya di negaranya masing-masing ya di sini tentunya. Nah, fungsi dan tugas pokok dari distribusi ternyata ada beberapa yang dijelaskan. Yang pertama bahwa fungsinya sebagai pengangkut ya, pengangkutan atau transportasi. Kenapa? Karena kita lihat bahwa dengan semakin banyaknya jumlah penduduk, tentu kebutuhan akan suatu produk juga banyak ya untuk mengalirkan dari produsen ke konsumen, sehingga di sini butuh satu alat atau moda untuk menyampaikan barang tersebut. Yang kedua, bahwa fungsi distribusi juga sebagai penjualan atau selling, di mana di sini kita tahu bahwa pemasaran itu kan bagaimana kita mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, penjualan tersebut tentunya di sini fungsi distribusi sangat penting sekali ya. Bagaimana produk-produk itu nantinya akan sampai ke tangan konsumen. Nah, kalau ada penjualan tentu ada pembelian. Pembelian tentu akan berfokus kepada siapa yang membelinya ya. Di sini kita lihat bahwa ternyata fungsinya juga kita mesti memperhatikan ya, bagaimana barang-barang itu sampai ke tangan konsumennya. Nah, ternyata fungsi distribusi juga dia sebagai tempat penyimpanan, di mana di sini produk-produk sebelum sampai ke tangan konsumen mungkin membutuhkan satu gudang ya, tempat penyimpanan sementara, di mana gudang ini kita perlukan. Sebentar ya, izin. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi penyimpanan di sini adalah gudang sementara untuk menyimpan produk di mana barang tersebut sampai ke tangan konsumen itu dengan tepat ya. Dengan tepat di sini adalah baik produk maupun dari sisi waktunya. Ketika konsumen membutuhkan, barang sudah ada ya di saluran distribusi kita. Ketika konsumen perlu produk dalam keadaan baik gitu ya. Ini kan kenapa dilakukan pengiriman barang itu secara direct ataupun menggunakan pihak-pihak yang menjadi intermediarinya, karena di situ supaya barang itu kondisinya dalam keadaan utuh, tidak terjadi kerusakan dan lain sebagainya ya. Maka perlu yang namanya penyimpanan atau storing ini. Nah, kemudian fungsi distribusi juga dia sebagai pembakuan dari standar kualitas barangnya. Jadi ketentuan mutu akan jenis dan ukuran produk, kita tahu bahwa ini perlu dijaga kualitas barangnya ya. Sehingga pada saat pendistribusian sesuai dengan harapan si konsumen. Terakhir adalah penanggungan risiko, di mana produk disampaikan ke customer itu dalam keadaan utuh, tidak terjadi kerusakan apapun. Nah, penanggungan risiko itu tentunya akan diserahkan kepada konsumen ketika barang yang memang dipesan tadi dalam keadaan rusak, maka produsen wajib mengganti ya, untuk bisa memuaskan customer tadi. Dengan apa? Salah satunya dengan adanya diasuransikan. Makanya kalau kita menggunakan jasa pengiriman untuk mengirim barang-barang, lebih ribet dibanding dengan bagaimana produsen itu mengirim barang sendiri. Ketika sampai kepada kita, misalkan ya, ternyata barang dalam keadaan rusak. Kalau yang mengirimnya adalah perusahaan sendiri, bisa kita langsung klaim ya, bahwa ini barang nggak sesuai. Jadi bisa dikembalikan dan juga minta ganti rugi. Tetapi kalau pihak ketiga, maka barang ini harus ditelusur. Rusaknya di mana? Apakah oleh produsen ketika dia mengirim tidak ada cek kualitas, atau memang ketika dalam perjalanan yang dilakukan oleh pihak ketiga tadi ya, perusahaan pengangkutan. Nah, ini mesti ditelusur dulu, makanya salah satunya selalu ada penggantian dengan diasuransi barang-barang tersebut. Oke, sampai sini bisa dipahami fungsi distribusi? Bisa dipahami? Halo?
Ini fokus kan? Nggak pada tidur kan? Halo? Iya, Ibu, bisa dipahami. Bisa, oke, baik. Baik ya. Kemudian kita lihat di sini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan distribusi. Apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama tentu faktor pasar ya. Faktor pasar ini dipengaruhi oleh adanya pola pembelian konsumen, jumlah konsumen, letak geografis konsumen, kemudian jumlah pesanan produk dan kebiasaan dalam pembelian produk. Jadi salah satu contohnya misalkan kita melihat pola pembelian konsumen itu seperti apa ya di satu tempat. Nah, ini kan menjadikan bagaimana perusahaan untuk bisa melakukan perencanaan dalam pendistribusian barang nanti. Apakah misalkan dengan demand-nya yang sedikit tidak memungkinkan untuk membangun saluran distribusi atau gudang di sana, cukup hanya menggunakan jasa transportasi saja. Nah, ini kan bisa melihat ya, tapi kalau pola pembeliannya terus-menerus, kemudian juga jumlah konsumennya banyak di satu tempat, memungkinkan untuk bisa membangun sebuah gudang akhirnya. Ya, dibandingkan dengan dia melakukan perjalanan atau transportasi yang bolak-balik, karena dikhawatirkan biaya distribusi yang terjadi akan lebih, biaya transport khususnya ya, akan menjadi lebih mahal dibanding dengan membangun gudang. Nah, kemudian faktor barang. Faktor barang juga ini sangat mempengaruhi terhadap kegiatan distribusi. Kenapa? Makanya kemarin kalau saya lihat ya dari tugas-tugas kalian itu mendominasi produk-produknya adalah produk makanan. Ya, ada beberapa yang produknya itu consumer goods ya. Kemudian saya lupa apakah ada tidak di sini yang produk elektronik. Nah, makanya kenapa kemarin menggunakan 2 saluran ya? Itu dikarenakan 2 saluran, satu tingkat, 2 tingkat ataupun 3 tingkat, karena di sini akan melihat dari faktor barangnya juga. Ketika barang-barang yang kita angkut atau distribusikan adalah produk-produk perishable yang dia cepat usang ya, maka memungkinkan hanya dilakukan pendistribusian itu secara direct saja, mengantisipasi terjadinya kerusakan barang. Tetapi kalau produknya masih tahan lama, contoh kayak kemarin tuh kalau nggak salah Teresia ya. Di sini ada ya Teresia ya. Dia ke Indomie kalau nggak salah dari pabrik Indofood. Nah, memungkinkan karena kadaluarsanya juga lebih lama, ini menggunakan 2 saluran. Nah, ini kan artinya bahwa faktor barang sangat mempengaruhi terhadap kegiatan distribusi. Kemudian yang ketiga adalah faktor perusahaan, ya, pertimbangan terkait dengan dana. Apakah memungkinkan kita membangun channel? Apakah memungkinkan kita cukup investasi kendaraan saja? Nah, ini kan terkait dengan keuangan dari perusahaannya. Kemudian pengalaman, kemampuan manajemen, sampai kepada controlling. Ya, memungkinkan nggak? Siapa yang mengontrol? Saya kasih kasus yang dulu ya waktu Indofood. Mereka bisa mengontrol itu sampai dengan titik retail. Nah, bagaimana pedagang kaki lima yang notabene mereka juga berjualan Indomie, di mana mereka ada beberapa kasus yang ternyata barang-barang yang dijualnya itu sudah dalam keadaan expire. Ini karena kesulitan untuk mengontrol. Ini kan perlu orang juga ya. Nah, ini akan dikembalikan juga kepada perusahaan dan sangat berpengaruh terhadap kegiatan distribusi ini. Terakhir adalah faktor kebiasaan pembelian ya. Jadi di sini apakah diperlukan dengan kegunaan perantara ini. Kemudian bagaimana nih kita harus memotivasi si perantara ini. Bagaimana sikap si perantara ya. Kemudian bagaimana kebijakan-kebijakannya. Kemudian bagaimana volume yang akan diantarkan nanti hingga kepada ongkos kirim barangnya itu mesti diperhatikan ya terkait dengan kegiatan distribusinya. Oke, jadi ada 4 faktor yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan distribusi. Kemudian,
Nah, kemarin kita belajar ya, saluran dalam aktivitas distribusi itu kita bedakan menjadi dua golongan. Ada yang disebut pedagang, ada yang dimaksud dengan perantara. Halo? Oke, baik. Bagaimana dikatakan sebagai pedagang? Yaitu seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual kembali produknya tanpa mengubah, ya, tanpa mengubah bentuknya untuk mendapatkan keuntungannya. Nah, pedagang ini kita bedakan menjadi dua. Ada pedagang besar, ya, grosir. Kalau kita sebut kemarin itu ada distributor, ada juga wholesaler, ada juga yang dia masuk dalam pedagang eceran atau retail. Nah, apa bedanya? Pedagang besar atau grosir biasanya pedagang yang membeli satu produk dalam jumlah yang besar dan dia menjual kembali kepada pedagang lain dengan jumlah yang ini juga ya, dalam jumlah yang kapasitasnya mungkin kalau kita lihat kayak mau membeli produk rinso yang kecil-kecil tuh ya, yang berapa ini ya, berapa gram. Itu kan kalau kita beli ke grosir itu nggak bisa satuan. Pasti kita beli minimal 1 lusin, gitu ya. Nah, mereka juga menjualnya itu, si pedagang besar ini tidak bisa dalam bentuk eceran. Berbeda ketika dia membeli di retail ya. Maka pedagang biasanya membeli suatu produk, kemudian menjual kembali ya kepada konsumen. Hanya dalam pedagang eceran ini biasanya dia membeli dalam jumlah besar, tapi dia menjualnya dalam jumlah yang kecil-kecil. Jadi bisa eceran ya. Oke. Kemudian ada yang sebagai perantara. Kalau yang sebagai perantara ini mempunyai tugas yang sama seperti penjual, dia memasarkan produknya, tapi dia tidak punya hak atas barang tersebut ya. Jadi mereka tidak punya hak untuk menjual karena nggak ada barangnya juga gitu. Ya mah hanya memasarkan saja di sini ya. Nanti didapatkan mungkin dari perjanjian gitu ya, ataupun dari kesepakatan antara kita perusahaan dengan agen atau dealer atau broker yang membantu menjualkan barang kita. Nah, di sini perantara ini contohnya agen atau dealer ya. Biasanya ini adalah perantara pemasaran resmi atas nama perusahaan di satu daerah tertentu. Untuk barang-barang misalkan kendaraan ya. Pasti kita melihat salah satunya adalah Auto 2000 gitu ya. Dia menjadi agen resmi untuk penjualan produk-produk Toyota. Kemudian broker. Broker adalah perantara pemasaran yang mempertemukan juga antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan suatu kontrak tertentu tanpa punya hak atas barang tersebut. Nah, kemudian perantara juga ada yang dinamakan eksportir. Tapi eksportir ini kan pemasaran yang mendistribusikan produk dari dalam negeri ke luar negeri. Namun eksportir kita bagi dua juga ya. Ada yang dia eksportirnya sebagai produsen, ada yang eksportirnya sebagai non-produsen. Yang dimaksud sebagai perantara di sini adalah eksportir yang non-produsen. Jadi eksportir yang mengekspor dan mengirimkan barangnya itu milik perusahaan lain. Kalau yang eksportirnya dia sebagai produsen, tentu dia memang eksportir yang juga memproduksi barangnya, ya. Jadi yang dimaksud perantara di sini adalah yang eksportirnya non-produsen. Kemudian juga yang perantara adalah importir, di mana dia juga pemasaran yang kegiatannya menyalurkan satu produk, kebalikannya dari luar negeri ke dalam negeri. Oke, baik. Makanya kemarin di tugas ya, tolong dibuat secara lengkap istilah-istilah dalam saluran distribusinya. Kalau kalian menggunakan ada istilah distributor, agen, kemudian wholesaler, kemudian juga ada yang mungkin istilah-istilah yang tidak ada dalam
ini ya dalam istilah-istilah dalam distribusi ini, silakan kalian baca dalam artikel atau jurnalnya itu apa yang dimaksud ya. Karena ini sangat menentukan sekali. Bukan asal-asalan ya, mungkin saat ini kalian hanya tugas gitu ya. Saat ini mungkin hanya tugas. Tapi ketika kalian sudah menduduki nanti satu jabatan, itu akan terasa kembali ya, bagaimana pentingnya saluran distribusi, apa prosedurnya, kemudian juga apa hak dan kewajiban dalam satu saluran distribusi ini sangat menentukan sekali ya nantinya. Jadi mohon istilah-istilah tersebut kalian bisa memaparkan dalam slide di tugasnya. Kemudian strategi distribusi. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat beberapa metode atau strategi distribusi ya, di sini terbagi menjadi 3. Ada yang dimaksud dengan strategi intensif, ya, selektif dan eksklusif. Coba Lanang, kemarin produknya apa Lanang? Halo, Lanang ada? Halo? Ada, Bu. Oke, Lanang produknya apa kemarin? Ayo, lupa. Produknya apa Lanang? Di tugas? Apa? Nggak kedengeran? Axel, kemarin produknya apa Axel? Saya susu, Bu. Susu, oke. UHT. Susu UHT. Kira-kira masuk dalam strategi distribusi apa kalau susu UHT? Di sini ada 3 strategi distribusi ya. Yang dimaksud strategi distribusi intensif karena dia akan menempatkan produk pada pengecer atau retail serta beberapa distributor di berbagai tempat. Ya. Tapi kalau yang dia strategi distribusinya selektif, dia akan menyalurkan produk ke daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer. Memilih ya, memilih beberapa distributor dan pengecer. Artinya tidak setiap perusahaan bisa menjual produk-produk tersebut. Bagaimana kalau strategi distribusi eksklusif? Strategi di mana distributor dan pengecernya diberikan hak istimewa atas produk yang akan dijualnya. Jadi biasanya dia menjual untuk produk-produk dengan harga kualitas yang tinggi. Contohnya apa? Penjualan barang apa kira-kira Axel? Yang eksklusif, Bu. Eksklusif, ya. Itu kayak perhiasan gitu ya, Bu. Perhiasan. Ini Barang-barang apa? Perhiasannya, tapi perhiasan apa dulu? Oh, yang emas, berlian gitu ya, Bu. Kalau berlian mungkin masuk ke eksklusif ya. Kalau toko emas, masuknya kemana kira-kira? Kan yang emas yang biasa itu kita masuknya kemana? Toko emas biasa. Toko emas biasa mungkin lebih kepada selektif ya. Tidak semua ya bisa membuka salurannya. Tapi kalau yang eksklusif, betul-betul barang-barangnya itu yang mewah sekali. Contoh yang berlian yang memang berlian yang untuk produk-produk kelasnya juga kelas eksekutif lah gitu ya, yang bisa membelinya. Atau kalau mobil itu yang menjual mobil apa? Mobil jenis Ferrari misalkan. Bu, kalau mobil Avanza, kemudian yang mobil Daihatsu, itu kira-kira masuknya ke strategi apa, Axel? Selektif ya, Bu? Selektif, betul. Nah, sekarang kalau produk punya Axel sendiri, kira-kira masuk ke mana strategi distribusinya? Ke intensif, Bu, karena kan tuh termasuk kebutuhan sehari-hari atau sembako kalau susu UHT itu. Betul, ya. Oke, bisa dipahami berarti ya, Axel ya? Oke. Oke, baik. Baik, Ibu lanjut.
Baik, Ibu lanjutkan ya. Oke, hari ini kita berbicara terkait dengan mixed distribution. Jadi, dalam mixed distribution ini, kalau kita lihat pada perusahaan manufaktur, ya, tugas dari distribusi ini tersebar di beberapa departemen, baik itu departemen produksi, pemasaran, dan keuangan. Bagaimana tugas departemen produksi ya terkait dengan aktivitas distribusi ini adalah bagaimana dia mengendalikan dari sisi gudang dan transportasi. Kemudian departemen pemasaran dia akan mengendalikan saluran-saluran distribusinya ya, tingkat layanannya sampai dengan persediaan produknya yang memang nanti berhubungan juga ya departemen pemasaran ini dengan produksi. Kemudian Departemen Keuangan tentunya melakukan pengendalian khususnya dalam proses data dan biaya persediaan. Nah, apa yang dimaksud dengan distribution mix? Distribution mix ini adalah penggabungan dari 5 buah komponen yang merupakan dasar dalam pembentuk biaya distribusi. Apa saja dalam membentuk biaya distribusi ini? Yang pertama dari sisi fasilitas, ya. Yang kedua dari persediaan, 3 dari transportasi, 4 dari komunikasi, 5 dari unitisasi. Oke, saya coba. Arela ada? Halo, Arela ada? Davin deh, Davin ada Davin? Davin ada? Hadir, Bu. Oke, Davin, kira-kira bagaimana pengaruh fasilitas terhadap distribution mix? Karena ini pembentuk dalam biaya distribusi. Yang terpikir oleh Anda fasilitas itu kira-kira apa saja? Dalam distribution ya, Bu? Fasilitas itu salah satunya mungkin dalam distribusi itu adalah teknologi-teknologi yang seperti misalnya digunakan untuk menginput data guna mempermudah pekerjaan dari para pekerja, lalu juga sebuah tempat mungkin, Bu, ya? Oke. Areanya ya, ya, betul. Oke, yang terpikir atau kemarin Davin di mana posisi ininya tugasnya di perusahaan apa? Kalau untuk kemarin saya mengambil perusahaan dari Wings, Bu. Wings, oke. Wings menggunakan teknologi apa dalam distribusinya? Ada nggak? Baca nggak? Kemarin itu teknologinya mungkin salah satunya apa ya, Bu, saya rada lupa sih, Bu, kemarin baca jurnalnya, Bu. Tapi saya sekarang lagi menggunakan handphone, Bu, jadi tidak bisa melihat kembali, Bu, mohon maaf ya. Apakah menggunakan SAP nggak salah satunya? Jadi nanti coba dibaca lagi ya. Jadi salah satu teknologi yang digunakan dalam bisnis ya untuk membedakan dari yang dia masih tradisional dengan yang modern, salah satunya adalah penggunaan sistem aplikasi yang namanya SAP. Jadi dengan adanya SAP ini satu teknologi yang nantinya mempermudah ya bagaimana informasi itu bisa dilakukan dengan cepat. Tadi yang kata Davin ya. Kebutuhannya kan informasi nih salah satunya, data. Itu bisa dilakukan secara cepat dengan menggunakan aplikasi tersebut. Ultrajaya, ketika dia kurang, ya, misalkan di satu agen, di satu wilayah, yaitu misalkan di Bogor. Mungkin pada waktu yang cepat dia tidak lagi meminta dari pabrik yang ada di Bandung. Tapi dengan sistem SAP itu bisa diketahui kira-kira di agen mana nih
Susu yang nantinya bisa dikirimkan dari gudang mana, dari agen mana yang bisa langsung didistribusikan sehingga memenuhi kebutuhan di retail yang tadi memerlukan. Nah, itu yang digunakan saat ini teknologinya ya. Jadi fasilitas baik dalam saluran distribusinya sendiri tadi ya, tempat, area gitu ya, teknologi itu menjadi penentu dalam pembentuk biaya distribusi. Oke, baik ya. Ini secara ini dulu ya, kasaran dulu. Berikutnya coba, mana ini? Teresia ada? Teresia? Teresia ada nggak? Nggak masuk. Oke, tadi Davin. Arela, ada Arela? Sudah nyambung? Belum? Rifki ada? Halo, siapa ini? Halo? Rifki ada, Rifki? Halo Rifki, di mana posisi Rifki? Rifki di mana? Saya lagi di kampus, Bu. Kampus. Coba Rifki bisa menjelaskan sekarang yang persediaan. Tadi yang fasilitas sudah dijelaskan secara global oleh Davin. Kalau persediaan bagaimana ya? Dia menjadi dasar pembentuk biaya distribusi. Halo? Bisa? Produksi ini bahan baku untuk membentuk suatu barang. Persediaannya ini. Persediaannya. Kalau kita berbicaranya distribution mix, tadi kan berbicaranya adalah bagaimana menyimpan, mengantarkan produk jadi sampai kepada tangan customer. Jadi bicaranya outbound logistiknya, bukan inbound-nya. Nah, persediaan di sini tuh bagaimana gitu. Yang menjadi komponen penting dalam membentuk biaya distribusi. Maksudnya gimana di sini? Mengatur apa kira-kira? Ayo. Ayo Rifki. Bisa? Ya, Bu. Saya boleh coba, Bu? Ya, coba. Persediaan itu maksud dari distribusi mix itu ya barang-barang yang akan dikirimkan ya, Bu. Jadi barang-barang yang dari gudang itu komponen penting dalam distribusi. Karena kalau ada barangnya nggak mungkin ada yang didistribusiin. Iya, jadi yang diatur di sini apanya? Barang, jumlah barang, kemudian kira-kira apa lagi? Kualitasnya, Bu, terus mutunya, sama pemilihannya. Penyimpanannya gimana? Oke. Stok awal ya. Stok awal, kemudian juga penyimpanan barang-barang yang fast moving, seperti apa, pengeluarannya slow moving, itu juga mesti diperhatikan ya, terkait dengan persediaan barang ini ya. Oke, baik. Kalau transportasi jelas ya, ini kepada modanya tentunya yang akan membentuk biaya distribusi ya, distribusi fisik yaitu alatnya. Kalau komunikasi, coba di sini Sarah ada? Sarah? Bisa bantu Ibu Sarah? Kalau komunikasi seperti apa ya? Iya Ibu Hadiah. Kalau komunikasi kira-kira bagaimana?
Oke, baik. Menurut Sarah, komunikasi ini jelas dia sebagai komponen penting juga dalam dasar pembentukan biaya distribusi, karena di sini kan dalam komunikasi distribusi ini pasti melibatkan seperti kalau dari barang tuh sistem pemrosesan pesanannya, misal Ibu gitu kan, mengkomunikasikan sistem kebutuhan dari konsumennya juga. Jadi tanpa komunikasi yang efektif, mungkin sistem distribusinya pun nggak akan mampu menyediakan layanan yang memuaskan. Oke, betul. Yang ditunjang nanti dengan fasilitasnya tentu salah satunya tadi ya, teknologi pendistribusiannya apakah menggunakan SAP atau aplikasi-aplikasi lain ya. Oke, baik. Baik, sudah ini ya, karena kita kemarin sudah memahami terkait tugasnya, jadi bisa menjelaskan dalam distribution mix ini. Kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau fasilitas tadi yang Davin jelaskan, ini adalah terkait dengan lokasi dan juga berapa jumlah gudang yang harus dibangun. Tentunya di sini pertimbangannya melihat dari satu sifat besar dan sebaran geografis, kemudian keduanya pertimbangan biaya penambahan jumlah lokasinya, karena tentu ini akan terjadi kenaikan ya, mau membangun lokasi atau mau bolak-balik gitu ya, menggunakan moda yang kita punya. Kemudian dia akan mempertimbangkan juga tingkat layanan ya, tingkat layanan konsumen yang nantinya juga dapat memuaskan pelanggan. Kalau enggak berarti kan kehilangan pelanggan. Kehilangan pelanggan berapa rupiah itu yang nantinya kita akan menjadi rugi ya. Ini juga mesti kita pertimbangkan. Yang keempat adalah perencanaan area distribusinya. Tentunya dalam perencanaan area distribusi ini kita mempertimbangkan dari dua hal, yaitu kapasitas wilayah dan kapasitas salesman-nya. Kapasitas wilayah di sini adalah pengetahuan yang perlu dikuasai agar dapat menggarap wilayahnya secara maksimal. Ya, apa saja luas daerah, jumlah penduduk, jumlah toko, jenis toko, omset penduduk, ya, dan perkembangannya, jumlah salesman per daerahnya, penambahan gudang barunya. Nah, ini fasilitas itu fasilitas lebih ke arah fisik ya, yang memang bagaimana saluran itu atau gudang akan kita bangun. Nah, kapasitas salesman tentunya di sini kepada orang yang akan memasarkannya. Dia yang akan bekerja membantu dalam memasarkan produk. Di mana di sini mesti memikirkan terkait dengan pencapaian target, penagihan, pencapaian efektif call, perhatian terhadap produknya, hubungan baik dengan pelanggan, jumlah kunjungan ke toko-tokonya. Nah, ini mesti diperhatikan. Ya. Sekali lagi bahwa fasilitas sebagai penunjang dari tadi komponen biaya distribusi, maka kita melihat dari bagaimana fasilitas itu memang dibangun. Terus yang Davin katakan teknologi include di dalamnya ya. Ini juga merupakan satu hal, karena ketika kita menggunakan satu aplikasi, mungkin di Indonesia belum semua ya, masih dikuasai oleh mungkin perusahaan-perusahaan besar yang sudah mempunyai aplikasi tersebut. Ya tadi salah satu contohnya adalah Astra ya. Astra punya SAP, Ultrajaya punya SAP, Wings juga punya SAP, Indofood juga punya. Tapi belum tentu perusahaan-perusahaan lain gitu ya, yang memang dia ditunjang dengan fasilitas. Itu kan harus beli ya. Aplikasi itu kan tidak semua perusahaan punya karena memang mahal, harus beli. Gitu ya, harus ada maintain. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan. Yang kedua dari sisi persediaan tadi. Persediaan itu memang mengambil porsinya lebih banyak ya, yaitu 30% ya dari total biaya distribusi. Nah, maka pertimbangan yang perlu dilakukan tadi, bagaimana kita mengatur jumlah persediaan yang disimpan. Kemudian di mana nih barang ini akan disimpan, ya. Kemudian berapa jumlah persediaan untuk satu kali pemesanan,
Ya, jangan sampai kita kekurangan ataupun kelebihan. Yang terakhir, perlu diperhatikan juga stok awal dan akhir. Sehingga menentukan kalau stok awal ada sekian, misalkan stok awal ada 100. Permintaannya berarti kisaran 500. Berarti kita pesan berapa? Ada stok awal 100, kita pesan udah aja 400. Berarti ngepas dong. Terus gimana untuk mengantisipasi nih? Karena khawatir ada permintaan yang dadakan. Oke, kalau begitu kita pesan sajalah. Karena dia kebutuhannya 500, stok awal 100, kita pesan 450. Jadi 50-nya nanti kita simpan sebagai cadangan. Nah, ini kan kita antisipasi dari awal ya. Kemudian barang-barang yang fast moving ya, ataupun yang dia slow moving. Slow moving tapi stoknya tinggi. Nah, ini mesti dipertimbangkan ya. Kenapa, Bu? Nanti menjadikan barangnya dead stock. Terus kalau dead stock nanti bagaimana? Kerugian kan buat kita, barangnya rusak. Nah, sekarang barang fast moving harusnya ada tersedia di gudang. Yang ada adalah gudang dalam keadaan kosong. Apa yang mengakibatkan nanti customer kecewa dengan produknya yang tidak ada? Ya. Oke, baik. Ibu masih ada ya waktunya ya? Ibu, ini Sudah habis, Ibu. Oh, sudah habis? Oh iya, iya. Jam berapa ini? Maaf. Jam 9.10 ya, Bu, waktunya. Masih ada 1 menit lagi. Oh ya, oke. Oke, iya, iya. Ya, sisanya nantilah saya jelaskan ya. Saya jelaskan nanti. Jadi kita tadi sampai di persediaan ya. Oke, jadi tinggal transportasi, komunikasi, dan juga unitasi ya. Dan terakhir nanti saya akan menjelaskan juga bagaimana untuk membangun satu sistem distribusi yang terpadu. Oke, kalau begitu ya, karena tadi telat sih, ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya masuk, masalahnya saya masuk ke kelas berikutnya ini jam 9. Lebih Ibu maaf, izin bertanya. Ya. Untuk yang presentasi kan ada 2 kelompok lagi, itu kapan ya, Bu? Ya, nantilah secepatnya ya. Kalau besok misalkan di hari apa Ibu masuk, masih ada memungkinkan waktu untuk presentasi, berarti 2 kelompok dipersiapkan saja untuk presentasi. Ya. Tadi kalau misalkan waktunya masih, ini kan tadi lambatnya banyak ya. Kalau tadi itu bisa saya selesai presentasi, bisa kalian langsung presentasi yang belum. Nah, itu ya terkait dengan jadwal, memungkinkan nggak sih kalian dipindah ke Rabu atau ke